Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai masalah bab di atas syariat. Banyak orang yang Islam alam kiri itu menimpikan sebuah dalam bahasa Hindunya itu adalah menghilang ketika mati. Moksa. Itu banyak yang diimpikan oleh Islam alam kiri. Tapi di sini menurut sejarah-sejarah para wali, kalau tidak salah, yang saya kagumi adalah Syekh Nawawi Al-Ghantani ketika mau dipindah jasadnya, karena di Ma'la itu harus dipindah. Menurut literatur yang saya baca, itu harus pada saat itu Syekh Nawawi Al-Ghantani utuh jasadnya begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentang ini kalau dalam tradisi luar Islam dulu itu ada moksa. Itu moksa artinya jasad itu menghilang, jasadnya bisa menghilang atau gagal menghilang, yang akhirnya jadi apa itu? Jenglot. Itu tuh gagal menghilang, nggak sampai habis sudah keburu selesai. Apakah itu memang ada, wallahu alam, tapi bisa saja itu terjadi, bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ya. Tidak mungkin. Kemudian berikutnya persoalan dengan jasad, ya, jasad yang tidak dimakan tanah itu biasa saja terjadi, gitu ya, biasa saja terjadi. Jadi pada orang yang mati syahid, ya, orang hafal Quran, orang alim misalnya, gitu. Itu bisa saja terjadi kalau jasad itu tetap. Akan tetapi keutuhan jasad itu tidak selalu menunjukkan kebaikan, ya. Kenapa? Jasadnya Fir'aun itu sampai sekarang ada, gitu. Ada muslim. Oh, ini ada orang punya ilmu lubalangan. Jadi ketika digali jasadnya, padahal syaratnya tidak syarat itu, ya, tidak menunjukkan kebaikan itu. Ya, buat apa memang jasad yang kita pakai sekarang ini memang tidak harus utuh, gitu ya, tidak harus. Jadi kenapa orang ketika mati kemudian jasadnya dilekatkan ke tanah ini? Sebetulnya biar proses penghancuran itu lebih cepat, ya. Kenapa? Ini tidak jadi persoalan yang sekarang, jasad ini mau apa, mau, ya, tetap saja. Karena pembahasan tentang kubur itu sebetulnya alam-alam yang lain, ya, cuma untuk menggambarkan saja, untuk mempermudah dikatakan alam kubur, tapi tidak selalu terkait dengan kubur yang ada itu, ya. Gunanya misalnya dalam kitab Jawahirul Kalamiyah dikatakan, ada seorang tenggelam di lautan dimakan ikan sehingga habisnya dimakan ikan. Tetap saja ada yang namanya nikmatul qabri atau azabul qabri. Karena bukan persoalannya kubur yang di tanah itu, ya. Ada kata ada orang mati kemudian diselip misalnya, jadi tepung dikasih makan. Tetap saja ada yang namanya nikmat kubur atau siksa kubur. Karena bukan persoalan kubur yang di situ. Perlu saya sampaikan bahwa utamanya bagi orang mukmin, kehidupan itu bertahap dan terus
bertambah kebaikannya, dinamis. Jadi kehidupan itu dinamis. Bagi orang mukmin kehidupan itu dinamis. Ya. Jadi tahapan-tahapan kehidupan itu selalu ada peningkatan. Ya. Sampai orang itu mendapati kehidupan yang sempurna. Coba kalau kita pertama kali hidup dalam di rahim ibu, ya. Jadi ketika sudah usia berapa itu 4 bulan diberikan roh jadilah manusia. Itu ada kehidupan. Ya. Jadi sudah dibekali tauhid. Ya. Ya. Kemudian pindah ke alam dunia. Jadi, kalau pindah ke alam dunia, pindah ke alam yang lebih baik lagi, ya. Dari yang sempit menuju yang luas, ya. Dari yang pendek menjadi lama. Itu dinamis. Kemudian dari kehidupan dunia ini akan beralih lagi kepada kehidupan perbatasan antara alam dunia dan alam akhirat, namanya barzakh. Barzakh itu alam perbatasan. Ya. Nah, kita harus yakin bahwa kehidupan sekali lagi bagi orang mukmin itu dinamis. Ya. Harus diyakini bahwa kehidupan di alam sesudah alam di atas bumi ini jauh lebih baik dari kehidupan saat ini. Harus yakin. Jadi kita harus punya keyakinan sebagaimana yang dicantumkan dalam Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan yang belakangan, wal akhiratu, kehidupan yang belakangan itu lebih baik dan lebih lama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kehidupan barzakh pasti lebih baik dari kehidupan saat ini. Karena bagi orang mukmin kematian tidak jadi persoalan, ya? Tidak jadi persoalan. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum jadi dikatakan ketika sudah berperang itu, kalian akan mendapati orang yang mencintai kematian tidak lebih dari mencintai kehidupan. Kenapa? Tidak jadi persoalan. Kalau mati akan menemui alam yang lebih baik dari saat ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, saya perlu sampaikan bahwa apa lantas jasad kita saat ini, juga jasad kita ketika berpindah ke alam barzakh itu akan diganti dengan jasad yang lebih baik. Kalau jasad yang sekarang ini dipakai tidak akan menikmati kenikmatan yang lebih dari kehidupan saat ini. Ya. Jadi jasad itu akan diganti dengan jasad yang sesuai dengan kondisi alamnya. Ini menurut yang saya yakini dari yang saya baca. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Ya, kalau keliru semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad ini akan diganti. Jadi tidak ada persoalan jasadnya mau diselip, jasadnya mau dibakar, tidak ada persoalan. Karena jasad ini akan diganti dengan jasad yang lebih baik yang sesuai dengan alam barzakh yang akan menikmati kenikmatan lebih dari kenikmatan yang ada di muka bumi. Ya. Kalau jasadnya masih seperti sekarang, paling yang nikmatnya makan pisang. Tapi ketika jasad itu dari alam barzakh, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bunga-bunga kenikmatan surga. Akan diberi minum ketika dia minum, ketika itu tidak akan dahaga selamanya. Kalau minuman itu dari surga. Nah, lantas seperti apa jasad itu? Ini masalahnya. Seperti apa jasadnya? Saya yang saya dapati gitu ya. Dan ini barangkali jarang disampaikan. Nah, saya pernah baca di kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah.
Kalau orang sudah memasuki alam barzakh, ya, dia akan diganti jasadnya dengan jasad nurani, jasad yang kurang lebih kualitasnya sama dengan jasadnya malaikat. Ya, jadi kurang lebih jasadnya dengan jasadnya malah. Jadi kenikmatan yang diberikan di alam barzakh itu akan jauh lebih nikmat dari kenikmatan yang diberikan yang dirasakan ketika di dunia. Kalau itu yang jadi keyakinan kita, ya. Bagi orang mukmin la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Antara hidup dan mati itu sama saja. Sama saja. Jadi tidak pernah takut. Itu pun apa dengan kematian? Karena saya mati, karena saya beriman akan mendapati kehidupan yang jauh lebih baik dari saat ini. Kalau saya mati tidak akan pernah sakit lutut, tidak akan pernah sakit kepala, tidak akan pernah. Jadi sekali lagi makanya wal akhiratu khairu